Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat melaksanakan pembelajaran di rumah. Jangan lupa kita doakan semoga pandemi ini segera selesai dan kita akan kembali ke sekolah. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran kita di bab 2 tentang himpunan. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Yang pertama tentang himpunan bagian. Himpunan bagian bisa kita simbolkan dengan, seperti ini ya. Untuk pengertian himpunan bagian, Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Di sini sudah ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan B, anggota himpunannya 2, 4, 5. Nah, bagaimana kita membuatnya menjadi himpunan bagian? Kita perhatikan di sini pada himpunan B, di sini anggotanya kan 2, 4, 5. Nah, kita lihat di anggota himpunan A. Ternyata 2, 4, dan 5 ini ada pada himpunan A. Maka bisa kita simpulkan B ini merupakan himpunan bagian dari A. Nah, jadi bisa kita simpulkan himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Nah, maka kita bisa menggunakan simbol ini menjadi B himpunan bagian dari A. Nah, kemudian misalkan Ibu memberikan ada himpunan lain, yaitu himpunan C dengan anggotanya itu adalah 0, 6, 7. Nah, kita perhatikan di sini, ternyata C ini tidak merupakan bagian dari A atau B, maka kita bisa membuat kesimpulan himpunan C bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Sehingga kita bisa membuat C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Nah, jadi himpunan B dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan A ketika semua anggota himpunan B menjadi anggota himpunan A. Seperti yang kita lihat pada contoh, anggota himpunan B semuanya ada pada himpunan A. Makanya dapat kita simpulkan tadi B itu himpunan bagian dari himpunan A. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang banyaknya himpunan bagian suatu himpunan. Nah, misalkan Ibu memiliki himpunan A dengan anggotanya itu adalah 1, 2, dan 3. Maka, dari himpunan A, kita bisa mengetahui berapa banyak himpunan bagian yang akan kita buat dari himpunan A. Dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan atau sudah berlaku, yaitu 2 pangkat jumlah dari anggota himpunan yang diberikan. Nah, misalkan di sini, untuk mencari tahu berapa banyak himpunan bagian dari himpunan A, kita perhatikan yang kita cari terlebih dahulu adalah berapa banyak anggota dari himpunan A-nya. Di sini anggota himpunannya ada 3. Sehingga apabila kita mencari berapa banyak himpunan bagiannya, 2 pangkat jumlah anggota himpunan A. Sehingga 2 pangkat 3, yaitu 8. Kita dapat menguraikan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A tadi. Di sini kan sudah jelas bahwa himpunan bagian dari himpunan A dengan 3 anggotanya tadi adalah 8. Nah, yang pertama kita uraikan dengan 1 anggota, yaitu 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ini ya, 1, 2, 3. Kita tuliskan dengan 1 anggota. Kemudian kita tuliskan dengan 2 anggota, yang berarti 1, 2. 1, 2. Kemudian 1, 3. Selanjutnya adalah 2 dan 3.
Diperhatikan di sini, setelah kita menuliskan 1 dengan 2, kita tidak boleh menuliskan lagi menjadi 2 dengan 1. Karena aturan dari menuliskan anggota himpunan tidak boleh 2 kali jika dia memiliki anggota yang sama. Karena 1, 2 dengan 2, 1 itu sama ya anggotanya. Sehingga dituliskan salah satu saja, boleh 1, 2 atau 2, 1 di sini. Kemudian setelah 2 anggota, kita menggunakan 3 anggota. Berarti yang terakhir 1, 2, 3. Kita hitung terlebih dahulu. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan pada yang sudah kita cari menggunakan rumus, itu ada 8. Ini jawaban yang terakhirnya adalah himpunan kosong. Pada setiap himpunan memiliki himpunan bagian, yaitu himpunan kosong. Jadi, kita tambahkan himpunan kosong untuk anggota yang terakhirnya. Himpunan kosong bisa kita simbolkan seperti ini atau dengan yang seperti ini. Bisa silakan kalian pilih. Sehingga di sini sudah lengkap ya. Banyak himpunan bagian dari himpunan A ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berikut Ibu berikan contoh untuk himpunan bagian. Nah, diketahui himpunan berikut J, anggotanya A, B, C, sampai F. Kemudian, himpunan K adalah huruf abjad. Nah, huruf abjad ini dari A sampai Z ya, anggotanya. Kemudian yang terakhir adalah himpunan L dengan anggotanya A, B, dan C. Pertanyaannya, tentukan hubungan himpunan J, K, dan L tersebut. Nah, untuk menjawab ini, kita mulai dengan hubungan himpunan J dengan himpunan K. Kira-kira apakah hubungan dari himpunan J dan himpunan K? Kita perhatikan di sini, himpunan J memiliki anggotanya A sampai F. Sedangkan anggota K, himpunan K, yaitu dari A sampai Z. Kira-kira apakah hubungan dari himpunan J dan himpunan K? Berdasarkan yang sudah Ibu jelaskan tadi, J itu dikatakan bagian dari himpunan K. Kenapa dia merupakan himpunan bagian dari K? Karena semua anggota dari himpunan J merupakan anggota dari himpunan K. Maka kita dapat membuatnya J himpunan bagian dari K. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di sini apakah hubungan himpunan K dan himpunan L ternyata sama dengan yang sebelumnya. L merupakan bagian dari si K karena A, B, C termasuk dalam huruf abjad ya, karena huruf abjad ini dimulai dari A sampai Z. Sehingga dapat kita tuliskan juga L anggota bagian atau himpunan bagian dari K. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya soal nomor 2, tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan R yang anggotanya U, N, I, dan K. Nah, yang pertama, untuk menjawab soal nomor 2, kita tuliskan terlebih dahulu himpunan R-nya, yaitu U, N, I, dan K. Selanjutnya, kita akan mencari tahu ada berapa banyak anggota himpunan bagian dari R. Dengan cara terlebih dahulu kita tuliskan jumlah dari anggota himpunan R. Di sini ada 4 ya. Baru kita tuliskan rumusnya yaitu 2 pangkat dari jumlah anggota himpunan yang diberikan. Di sini himpunan R, berarti 2 pangkat jumlah himpunan R. Sehingga 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu artinya 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya itu adalah 16. Nah, kita harus menguraikan yang mana sajakah himpunan bagian yang 16 ini. Yang pertama, kita uraikan dengan 1 anggota, yaitu U. Kemudian yang kedua, I, N. Selanjutnya dengan I, kemudian K. Nah, ini untuk 1
anggota. Kemudian kita tuliskan untuk 2 anggota, dimulai dari U dengan N. Nah, kemudian kita masih bisa menggunakan U dengan I. Kemudian kita juga masih bisa menggunakan U dengan K. Karena U tidak bisa kita gunakan lagi, kita gunakan N lagi. N dengan I. Ya. N dengan U tidak bisa lagi karena sudah kita tuliskan tadi U dengan N. Kita harus tuliskan salah satu saja. Kemudian N dengan K. Oke. Karena N sudah kita gunakan dengan I dengan K, berarti N tidak bisa kita gunakan lagi. Kita gunakan I. I dengan K. Untuk 2 anggota sudah selesai karena semua anggotanya sudah kita gunakan tadi ya. Kemudian dengan 3 anggota, berarti UNI. Selanjutnya, U, N, dan K. Tadi kan U dengan I, UNI, kemudian U, N, dan K. Nah, kemudian U dengan IK. Karena U sudah kita gunakan semua, berarti yang terakhir, ini sudah tidak bisa kita masukkan, kita mulai dari N lagi, yaitu N, I, K. Apakah masih ada yang lain? Nah, untuk 3 anggota cukup 4 ini saja. Yang terakhir dengan 4 anggota, yaitu U, N, I, K. Jangan lupa yang terakhir kita tambahkan dengan himpunan kosong yang seperti ini atau yang bulat kita coret seperti ini ya. Silakan dipilih. Sekarang kita hitung apakah benar semua himpunan bagian CR ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nah, begini ya cara menguraikan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang himpunan semesta. Himpunan semesta disimbolkan dengan huruf S besar. Nah, apa pengertian dari himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Nah, Ibu berikan contoh agar bisa kalian pahami pengertian dari himpunan semesta. Misalkan contohnya adalah himpunan A, sapi, kuda, kelinci, jerapah, dan singa. Kira-kira himpunan semesta apa yang kita buat sehingga memuat semua anggota ini? Maka semestanya dapat kita buat menjadi hewan berkaki 4. Karena jika kita buat semestanya hewan berkaki 4, maka semua anggota himpunan A dapat masuk ke dalam himpunan semesta hewan berkaki 4. Sapi berkaki 4, kuda juga begitu, kelinci sampai singa juga berkaki 4. Seperti itu ya. Contoh lainnya, misalkan himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4, sampai dengan 7. Maka ini dapat kita buat himpunan semestanya adalah himpunan bilangan asli. Karena bila kita sebutkan anggota dari S, maka semua anggota B termasuk ke dalam semestanya, yaitu bilangan asli. Nah, seperti itu ya, semesta himpunan yang kita bicarakan itu dapat. Jadi, kita harus mencari semesta yang membicarakan atau memuat semua anggota yang diketahui. Misalkan tadi anggota A, himpunan A yang diketahui seperti ini, kemudian juga himpunan B seperti ini. Kita harus mencari tahu semesta yang bisa memuat semua anggota himpunannya. Selanjutnya, kita akan membuat diagram Venn. Nah, diagram Venn itu seperti ini ya.
kotak persegi panjang yang terisi himpunan semesta dan diagram dari himpunan yang diberikan. Misalkan di sini adalah himpunan A, seperti ini ya. Nah, bagaimana cara kita membuat diagram Venn dengan contoh soal? Berikut Ibu berikan penjelasannya. Misalkan di sini Ibu berikan contohnya, himpunan S atau himpunan semestanya adalah 1 sampai 10. Kemudian himpunan A-nya 2, 4, 6, 8, dan 10. Pertanyaannya, buatlah diagram Venn-nya. Yang pertama, untuk membuat diagram Venn, kalian perlu membuat kotak persegi panjang seperti ini. Kemudian, pada sisi kotak sebelah kiri atau sudut kotak sebelah kiri, tuliskan huruf S. Ini menandakan adalah semestanya. Kemudian, buatlah diagram seperti ini sesuai dengan berapa himpunan yang diketahui. Kebetulan di sini yang diketahui hanya himpunan A saja, berarti hanya satu saja bulatannya. Tetapi kalau misalkan ada himpunan B di sini, berarti kita wajib membuat diagram yang seperti ini ada dua, yaitu untuk himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya, yang pertama, kita akan tuliskan terlebih dahulu anggota dari himpunan A pada diagram himpunan A ini. Di sini anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Berarti kita tuliskan 2, terserah ya, pokoknya dia di dalam diagram ini. 4, 6, 8, dan yang terakhir ada 10. Nah, selanjutnya, untuk yang di luarnya, kita harus menuliskan seluruh anggota dari himpunan S, tetapi kecuali dari himpunan A. Setelah kita menulis anggota himpunan A, kita akan menuliskan anggota himpunan S. Di sini kan anggota himpunan S-nya 1 sampai 10. Bisa diperhatikan di sini, artinya himpunan semesta itu berada di semua dalam kotak diagram Venn ini. Sehingga kita akan menuliskan sisa dari anggota himpunan semesta yang tidak ada pada himpunan A. Berarti itu adalah 1, kemudian 3, kemudian 5, selanjutnya 7, dan 9. Nah, kenapa begitu, Bu? Karena semesta itu kan semuanya ini. Berarti anggota A ini juga termasuk ke dalam himpunan semesta. Jadi, kita tidak perlu membuatnya lagi di luar sini karena sudah kita buat dalam diagram himpunan A. Sehingga himpunan semesta itu juga lengkap di sini ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang membedakannya, separuh dari anggota himpunan semesta merupakan himpunan A. Seperti itu ya. Contoh yang kedua, misalkan di sini himpunan semestanya A sampai K, kemudian himpunan J, H, I, J, dan K, dan himpunan yang terakhir adalah A, B, E, dan F. Nah, seperti apa cara membuat diagram Venn-nya? Yang pertama, kita akan membuat terlebih dahulu kotak persegi panjang seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini, kita tuliskan di sudut sebelah kiri tanda S, karena ini merupakan tanda himpunan semestanya ya. Karena di sini ada dua himpunan setelah semesta, yaitu J dan K, berarti kita buat diagramnya yang seperti ini ada dua. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan nama himpunannya. Ada J dan himpunan K. J dan K. Langkah selanjutnya, kita tuliskan anggota himpunan J pada diagram himpunan J. Berarti di sini H, I, J, dan yang terakhir adalah K. Begitu juga dengan diagram himpunan K. Berarti ada A, ada B, ada E, ada F. Nah, selanjutnya kita harus menuliskan semua anggota dari himpunan S yang selain himpunan J dan K. Berarti A sudah dipakai, B juga sudah, kemudian C, selanjutnya D. E sudah digunakan, F juga sudah digunakan, kita lanjutkan dengan G. Boleh terserah di mana saja ya. Selanjutnya setelah G adalah H, I, J, dan K sudah dituliskan. Berarti di sini sudah kita tuliskan semua ya, anggota himpunan semesta. Ada A, ada B, ada C, ada
D, F, G, G, H, I, J, dan K. Sehingga untuk diagram Venn ini sudah benar sesuai dengan soal yang diberikan. Selanjutnya, kita lanjutkan diagram Venn dan hubungan antar himpunan. Nah, setelah kita mempelajari tentang diagram Venn, kita akan memasuki materi hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan ada dua. Yang pertama, himpunan saling lepas dan himpunan berpotongan. Apabila kita buatkan pada diagram Venn, untuk himpunan saling lepas, kita dapat melihatnya seperti yang ini. Ya, dia terpisah. Diagram A dengan diagram B itu dia terpisah. Tetapi untuk himpunan berpotongan, nah, diagram himpunan A dan himpunan B-nya itu saling keterkaitan atau berpotongan dia. Nah, seperti apa contohnya sehingga kita bisa menentukan himpunan saling lepas dan himpunan berpotongan? Berikut penjelasannya. Contoh yang pertama, S-nya adalah bilangan asli kurang dari sama dengan 15. Nah, jika kita uraikan, ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, sampai dengan 15. Karena di sini adalah kurang dari sama dengan, berarti 15-nya kita masukkan. Ibu pindahkan ke bawah ya. Selanjutnya adalah himpunan A. Bilangan asli ganjil kurang dari 15. Kita sebutkan anggotanya, berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, yang terakhir apakah 15-nya masuk? Jawabannya tidak ya, karena tidak memiliki tanda sama dengan di bawah kurang darinya, sehingga sampai 13 saja. Yang terakhir, himpunan B. Bilangan asli genap kurang dari 15, berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, cukup sampai di sini. Nah, kita akan mencari tahu apakah dia akan menjadi himpunan saling lepas atau himpunan berpotongan. Nah, Ibu beri penjelasan di sini, himpunan saling lepas akan terjadi apabila anggota A tidak ada pada anggota B dan begitu juga anggota B tidak ada di himpunan A. Tetapi kalau himpunan berpotongan, anggota himpunan A ada yang menjadi ada di anggota himpunan B, begitu juga di himpunan B ada anggota dari himpunan A. Kita perhatikan di sini antara himpunan A dan himpunan B. Apakah di anggota himpunan A ada anggota dari himpunan B? Kita perhatikan di sini ternyata A dan B tidak memiliki anggota yang sama, atau anggota A tidak ada di anggota B, begitu juga di anggota B tidak ada di anggota A. Sehingga untuk soal yang pertama, ini merupakan himpunan saling lepas. Apabila kita tuliskan di sini, kita tuliskan anggota himpunan A terlebih dahulu, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 pada diagram himpunan A-nya. Kemudian pada himpunan B-nya kita akan tuliskan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, kemudian apakah anggota S-nya sudah lengkap semua 1 sampai 15? Nah, berarti yang belum dituliskan untuk anggota semesta adalah 15 karena dia bukan anggota di A atau di B, sehingga kita tuliskan di luar. Berarti setelah kita tuliskan semuanya, sudah lengkaplah anggota himpunan semesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, sehingga untuk soal nomor 1, dia merupakan himpunan saling lepas. Soal nomor 2, S-nya adalah bilangan asli kurang dari sama dengan 10. Berarti kalau kita tuliskan anggotanya adalah 1 sampai 10 ya, karena di sini ada tanda sama dengannya. Kemudian untuk himpunan A-nya bilangan asli kurang dari 8. Berarti kita urutkan dari 1 sampai 7. 8-nya tidak masuk ya, karena tidak ada sama dengan. Berarti A-nya
1 sampai 7. Yang terakhir, B-nya, bilangan asli genap kurang dari 10, berarti 2, 4, 6, dan 8 saja, karena 10 tidak masuk. Ya, barulah kita lihat di sini apakah ada anggota A yang berada di himpunan B dan apakah ada anggota dari himpunan B yang berada di A. Ternyata ada ya, yaitu 2, kemudian 4, dan 6. Nah, maka apabila anggota A dan B memiliki anggota yang sama, maka himpunannya itu adalah himpunan berpotongan. Yang berpotongan itu adalah 2, 4, dan 6. Pertama, kita tuliskan yang di tempat berpotongan 2, 4, dan 6. Karena gara-gara anggota inilah mereka saling berpotongan. Selanjutnya, kita akan menuliskan anggota himpunan A, yaitu 1 sampai 7. Nah, seperti apa cara membuatnya? Kita tuliskan 1, karena 2 sudah berada di sini, kita tidak boleh menuliskan pada di sini lagi, cukup di sini saja. Kemudian 3, karena 4 sudah ada di sini, lanjutkan 5, 6 juga sudah ada di sini, kita lanjutkan 7. Nah, seperti itu. Berarti anggota A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian, untuk himpunan B, anggotanya kan 2, 4, 6, dan 8. Berarti 2, 4, 6, yang terakhir adalah 8. Seperti itu. Baru kita tuliskan semua anggota himpunan S yang bukan merupakan anggota A dan B. Sehingga sisanya adalah 9 dan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu ya cara membuat diagram Venn dengan hubungan antar himpunan. Mau itu saling lepas atau saling berpotongan. Silakan kerjakan tugas berikut. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.